Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang negosiasi dalam penjualan yang sangat perlu dikuasai oleh setiap salesperson atau penjual. Akan ada 4 poin yang bisa kalian pelajari di bab ini. Pertama, seringkali negosiasi identik dengan win-lose, yaitu ada pihak yang menang dan ada juga yang kalah dalam negosiasi. Negosiasi seperti itu bukan cara yang kita pakai dalam gaya penjualan yang adaptif. Justru, konsep win-win di mana penjual dan pembeli harus sama-sama menang di akhir negosiasi adalah hal yang kita butuhkan di penjualan zaman sekarang. Gimana caranya? Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Yang kedua, tidak ada produk yang tidak bisa dijual. Kalau pembeli tidak mau membeli produk kita saat ini, bisa jadi saat proses negosiasi, kita belum paham dengan apa yang menjadi concern mereka. Ternyata concern atau perhatian pembeli pun beragam. Namun meskipun beragam, tetap ada batasnya. Tipe-tipe concern dan bagaimana menghadapinya pun dalam negosiasi akan kita bahas nanti. Yang ketiga, kalian juga akan mempelajari bagaimana tetap bisa menciptakan nilai atau value selain dari penekanan pada aspek harga yang lazim dipakai dalam bernegosiasi. Yang keempat, tidak semua pembeli punya pengetahuan nol besar dalam bernegosiasi. Banyak dari mereka yang sudah paham, bahkan terlatih dengan negosiasi. Maka, kita perlu tahu bagaimana bekerja sama dengan pembeli tipe ini. Penting sekali memahami makna negosiasi sebelum mempraktikannya. Negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Tentu, hal ini sulit, karena kalau kita hanya melakukan penjualan yang sifatnya transaksional atau yang penting laku saat ini, maka seringkali negosiasi win-win tidak dapat tercapai. Hanya salah satu pihak yang puas dengan hasil negosiasi tersebut. Ada kutipan dari buku karya Ron Willingham, penulis buku penjualan yang berintegritas, yaitu ketika kepercayaan dan hubungan baik hadir cukup kuat, maka negosiasi justru menjadi cara yang paling efektif untuk menciptakan nilai atau value, karena apa yang menjadi concern pembeli dapat penjual atasi saat itu. Pembeli akan yakin penjual memang beritikat baik untuk menawarkan produk yang pas untuk masalahnya, termasuk delivery yang bisa diterima oleh pembeli. Namun sebaliknya, ketika tidak ada kepercayaan dan hubungan baik, maka negosiasi justru kesannya seperti medan perang, hanya menyisakan pihak yang kalah dan menang. Maka jelas, wajib hukumnya dalam berjualan, kita harus bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan memiliki hubungan baik seluas-luasnya dengan banyak orang. Tidak ada barang yang tidak bisa dijual. Jika tidak terjual, bisa jadi kita saja yang belum paham apa yang menjadi concern pembeli dalam membuat keputusan pembelian. Meski terkesan tiap individu pembeli akan memiliki permasalahan atau concern yang berbeda-beda, sehingga sangat beragam, namun pada dasarnya concern mereka tidak akan jauh dari 5 hal berikut ini. Yang pertama, "Mbak, sorry ya, aku nggak beli dulu nih, belum butuh." "Mas, nggak dulu deh, nggak butuh gue sama jilbabnya." Nah, penolakan yang berbau nggak butuh adalah jenis penolakan yang paling sering penjual dengar, dan seketika bisa bikin penjual tersebut menyerah untuk terus merayu pembelinya. Padahal kalimat jenis ini belum tentu harga mati. Seringkali pembeli bilang belum butuh karena ada alasan lain yang mereka tutupi. Entah lagi nggak punya uang, atau memang lagi nggak pas waktu nawarinnya, atau mereka hanya ingin menolak secara halus, atau bisa juga karena mereka tidak melihat benefit dari produk kita untuk mereka. Menyikapi hal ini, penjual perlu meyakinkan benefit yang bisa dinikmati oleh pembeli dan anggap pembelian saat ini bisa sebagai bentuk investasi yang baik di masa depan, meski saat ini belum butuh. Yang kedua, biasanya tipe ini muncul ketika kita menawarkan produk yang relatif baru, sehingga pembeli enggan mengambil resiko. Atau karena mereka sudah puas dengan produk mereka saat ini. Solusinya bisa kita berikan bukti dari performa produk kita atau fokus dengan value proposition produk kita. Apa yang membedakan produk kita dengan produk yang sedang dipakai mereka saat ini. Yang ketiga,
pembeli kita sudah betah dengan suppliernya yang sekarang. Untuk menghadapinya, penjual harus menghindari mengomentari negatif pesaing kita itu secara gamblang. Justru kita perlu secara konsisten untuk tetap membuat hubungan baik dengan calon pembeli kita ini, sambil tetap mengidentifikasi bagaimana produk kita ini kira-kira bisa menyelesaikan masalah pembeli dengan lebih baik. Kemudian, tunjukkan superior benefit kita, dan gunakan rujukan atau referral untuk memperkuat penawaran kita. Yang keempat, Mbak, saya pikir-pikir dulu deh ya, nanti saya kabarin Mbak lagi. Nah, penolakan yang seperti ini seringkali membuat macet proses penjualan, karena kesannya kita jadi digantung. Penjual perlu berani menanyakan hal apa yang membuat pembeli sampai butuh waktu lebih untuk menimbang-nimbang. Yang kelima, penolakan tentang harga lazim sekali dipakai pembeli untuk menolak tawaran penjual. Perlu keahlian memang untuk mengatasi isu ini. Namun, pada kenyataannya, jika kita mampu menunjukkan value proposition dari produk kita, maka pembeli biasanya akan jarang menolak dengan alasan harga. Lebih jauh tentang isu harga akan dibahas nanti. Setelah kita mengetahui berbagai kemungkinan concerns atau pertimbangan pembeli yang disampaikan saat negosiasi, agar proses negosiasi kita lancar dan menghasilkan negosiasi yang win-win, maka ada dua hal besar yang perlu diperhatikan oleh penjual, yaitu pada saat perencanaan dan eksekusi negosiasi. Tidak bisa seorang penjual melakukan negosiasi tanpa persiapan sama sekali. Well, kecuali kalau penjual itu punya kemampuan bisa baca atau nerawang pikiran orang lain. Nah, hal yang perlu dilakukan saat persiapan yaitu pertama, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang persamaan dan perbedaan goal dan objektif dari pembeli dan penjual. Karena pada dasarnya negosiasi ini hanyalah tentang pertukaran informasi. Yang kedua, tentukan siapa yang mewakili pihak penjual dalam bernegosiasi. Jika dibutuhkan cross-functional team, maka perlu diatur siapa yang memimpin negosiasi tersebut agar lebih mulus pertukaran informasinya nanti. Yang ketiga, paham dengan value yang kita tawarkan melalui produk atau service kita. Yang keempat, kita sudah menetapkan goal dan objektif finansial yang perlu kita kejar saat negosiasi. Ini akan membahas tentang BATNA dan ZOPA yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang kelima, siapkan apa yang perlu dan tidak perlu disampaikan ketika negosiasi. Yang keenam, ingat kembali bagaimana gaya penjualan yang adaptif. Yang ketujuh, buat negotiation worksheet yang isinya memperhitungkan kira-kira objection atau keberatan apa yang mungkin disampaikan pembeli nantinya, lalu bagaimana kira-kira jawaban kita sebagai penjual. Saat negosiasi berlangsung pun kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, paham pertimbangan konsumen, seperti harga, waktu, sumber produk, produk atau servis itu sendiri, dan termasuk belum butuhnya konsumen. Yang kedua, siapkan solusi alternatif yang tetap dapat memberi nilai tambah. Ingat, konsumen tidak suka dengan single solution. Yang ketiga, selalu konfirmasi apa yang telah kita pahami kepada konsumen. Ini bisa menghindari kesalahpahaman yang sangat riskan terjadi saat negosiasi. Yang keempat, jangan terlalu cepat mengiyakan semua keinginan konsumen, karena kesannya penjual ada di posisi yang lemah. Arahkan pembeli, jika saya mau mengikuti kemauan Bapak, apa Bapak kira-kira akan menyetujui kemauan kami juga? Yang kelima, 80% inti dari negosiasi biasanya hanya butuh waktu 20% dari durasi yang ada. Jadi perhatikan durasi negosiasi kita. Yang keenam, jika pembeli kita ternyata tidak cocok dengan objektif kita, atau mereka mungkin meminta harga yang tidak masuk hitung-hitungan kita, atau bisa jadi pembeli kita ini termasuk yang tidak jujur, maka sebaiknya pertimbangkan untuk tidak melakukan negosiasi tersebut. BATNA dan ZOPA wajib ditentukan oleh penjual sebelum melakukan negosiasi, karena dua hal ini sebenarnya sebagai panduan kita apakah hasil negosiasi tersebut sesuai dengan objektif kita. Pembeli pun juga punya BATNA dan ZOPA mereka sendiri. BATNA kepanjangan dari
Best alternative to negotiated agreement. Mudahnya, bisa dipahami dengan harga penawaran tertinggi yang diinginkan bagi penjual dan harga penawaran terendah yang diinginkan oleh pembeli. Misalkan, jika penjual laptop ingin menjual laptopnya dengan harga maksimal 20 juta rupiah, itu adalah batna dari penjual. Sedangkan pembeli, jika ia ingin membeli dengan harga termurah, yaitu 1 juta rupiah, itu adalah batna bagi si pembeli. ZOPA adalah Zone of Possible Agreement. Adalah zona di mana kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi. Misalkan penjual ikhlas menjual laptopnya dengan harga terendah yaitu 10 juta rupiah. Jika lebih kecil dari itu, ia tidak mau menjualnya karena akan rugi. Sedangkan pembeli masih bersedia untuk membeli dengan harga maksimal 15 juta rupiah. Jika lebih dari itu, dianggap terlalu mahal. Maka harga penawaran antara 10 sampai 15 juta rupiah adalah harga yang memungkinkan untuk terjadinya deal bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya batna dan zopa bisa memperjelas langkah yang perlu kita lakukan selama negosiasi.